Umur saya masih 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa STV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip dan mengupas perjalanan dari seorang kepala desa termuda se-Provinsi Jambi. Umurnya juga cukup masih kategori muda, yaitu sekitar 28 tahun. Dan beliau sekarang menjabat di salah satu desa di Kecamatan Jangkat. Langsung saja kepada narasumber kita pada Toko Inspiratif kali ini. Di samping saya sudah ada Bapak Kades Tanjung Kasri. Gimana kabarnya Pak Kades? alhamdulillah sehat. Sehat ya? Menjalankan aktivitas? Ya, alhamdulillah selama ini lancar. Lancar-lancar ya. Sebelum kita mau mengupas terlebih dalam lah ya tentang perjalanan Pak Kades yang muda ini, boleh Pak Kades memperkenalkan diri kepada pemirsa ICTV supaya pemirsa tahu siapa sosok Kades sebenarnya. Silakan Pak Kades. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dito. Saya salah satu kepala desa di Kabupaten Merangin, yaitu kepala desa Kecamatan Jangkat, Desa Tanjung Kasri. Jadi itulah jabatan saya saat sekarang ini. Ya, gitu Pak Desa di Tanjung Kasri. Itu ya. Udah berapa tahun itu menjabat sebagai Pak Kades nih? Sudah sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Ini dengan kategori ini boleh kita katakan masih muda ya? Iya. Ini awalnya Pak Kades itu memang dari hati atau memang support dari keluarga atau memang masyarakat untuk mendukung, menyupport, nyuruh Pak Kades maju? Atau gimana Pak Kades? Boleh diceritakan Pak Kades? Jadi ceritanya itu di awalnya tuh nawa itu dari hati. Hati ya? Dari hati dan juga dapat dukungan dari keluarga. Iya, iya. Dan juga dari masyarakat. Iya, dari masyarakat ya. Alhamdulillah saya maju pada tahun 2017. Iya. Saya sesuai keinginan saya untuk menjadi kepala desa Tanjung Kasri. Ya, itu kalau sebuah produk buah kurma ajwa merek Kasafram, yang mana ini adalah suatu produk makanan yang disunahkan oleh para rasul. Nah, untuk kalian yang lagi bingung mencari produk buah kurma, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita identik dengan berbuka puasa dengan yang manis. Jadi kalau kalian bingung mencari buah kurma, nah rekomendasi nih, ini adalah buah kurma ajwa Kasafram yang berbagai macam varian. Salah satunya yaitu buah kurma sukari merek Kasafram, satu kotak isinya 3 kg. Yang kedua yaitu ada buah kurma ajwa organik yang mereknya Aliades, 1 dus isinya 5 gram. Yang ketiga ada buah kurma organik 7 ajwa yang kecil ini. Yang keempat ada buah kurma organik ajwa premium 500 gram minimal pembelian 1 dus isinya 12 kotak. Kurma Kasafram ini memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Yang pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber energi. Yang ketiga, sukros atau prokes sangat mudah terurai. Yang keempat, membantu memperlancar saluran pencernaan. Yang kelima, membantu memelihara kesehatan jantung. Yang keenam, membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan oksitosis dapat membantu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Nah, itu Kasafram juga memiliki bermacam kelebihan. Salah satunya kurma ajwa Kasafram ini, yang pertama 100% menggunakan pupuk organik. Yang kedua 100% menggunakan air bersih untuk irigasi dan perkebunan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan kimia yang berbahaya. Yang keempat, bibit ajwa Madinah aman dari GMO.
Yang kelima, memiliki sertifikat resmi organik Saudi Arabia. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi organik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki surat izin edar Kementerian Pertanian Indonesia. Yang terakhir, memiliki barcode edar. Jadi nggak lebih detail, kalian boleh menanya pada distributor atau info pemesanan. Boleh kalian hubungi nama dan nomor handphone yang tertera di deskripsi video ini, karena buah kurma ini adalah buah kurma yang bagus, enak, dan rasanya juga manis. Kebetulan gue sering syuting nih membantu daya imun tubuh yang kuat. Nah, gue sering makan buah kurma Kasetra ini, enak banget. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita makan buah kurma. Boleh tahu berapa banyak lawan kemarin tuh ada? Ada tiga Ya? lawan. Berapa dapat suara Perolehan suara kemarin itu 99 itu suara sah Pak Kades ya? Iya. Di bawahnya berapa? Ada yang 70, ada yang 60. 60 ya. Itu dalam ibarat tuh dalam Pak Kades kampanye itu meyakinkan masyarakat, itu masih bujangan atau sudah nikah kemarin Pak Kades? Waktu saya mencalonkan diri itu 1,5 tahun setelah nikah. Udah nikah? Ya, sudah nikah. Sudah punya istri? Sudah punya istri. Baru menjalannya? Iya. Itu bagaimana sih Pak Kades meyakinkan masyarakat supaya bisa milih, kan maklum lah kan ini masih muda, mungkin ada anggapan dari masyarakat, oh masih mudanya, atau gimana ada prosesnya? Tentu pasti ada anggapan dari masyarakat yang tidak kurang enak. Ya. Saya waktu saya mencalonkan diri itu ada. Karena pada waktu itu umur saya masih 24 tahun. 24 tahun waktu 24 tahun, karena waktu itu pada itu saya belum cukup umur untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Jadi karena dapat dukungan dan juga dorongan dari masyarakat, makanya saya maju dan saya banyak dapat cemooh dari masyarakat pada waktu itu. Berarti ada juga ejekan dari warga kampung Pak Kades? Ada ejekan, tentu ada, karena beralasan dulu saya masih muda, belum mampu di saat itu untuk memimpin desa. Tapi Pak Kades maju terus? Saya tidak terpengaruh dengan omongan pada warga saat itu. Saya tetap maju dan optimis untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala desa Banyukasih Sebatang Dekat pada saat itu. Berarti umur Pak Kades waktu itu 24 tahun ya? Ya, umur saya pada saat itu 24 tahun. Syarat waktu nyala berapa waktu itu? 25. 25 berarti tidak boleh waktu itu? Kurang umur. Kurang umur ya? Kurang umur pada saat mencalonkan diri pada saat itu. Sekarang walaupun dalam prosesnya itu diejek, dicemooh, namun tetap berhasil Pak Kades ya? Tetap, alhamdulillah dukungan dari masyarakat dan juga sudah tak garis betul tangan saya. Nah, alhamdulillah saya menang pada saat itu. Ini kalau boleh kita tahu ini itu gimana sih tip atau kunci supaya di usia muda ini bisa menjadi seorang pemimpin, itu gimana kalau menurut pandangan Pak Kades? Selama saya menjalani Kades lebih dan kurang 3 tahun ini, pandangan saya yang pertama itu nawaitu. Nawaitu dari meskipun muda, yang penting nawaitu itu kuncinya. Kunci utama nawaitu niat. Niat kita untuk memimpin bukan memandang usia, tapi berdasarkan kemampuan dan pengalaman sesuai dengan batas mampu. Penting nawaitu dulu. Nawaitu. Ini kalau boleh kita ketahui nih, sebelum Pak Kades menjabat sebagai kepala desa, aktivitasnya sebelum itu seperti apa? Sebelum saya menjabat sebagai kepala desa, saya pernah dulu menjadi operator SD. Operator. Dan juga saya pernah bergerak di proyek BNPM. Pernah juga. Sudah itu terakhir saya menjabat sekdes. Terakhir sekdes, sebelum jalan itu sekdes. Sekdes. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 saya menjabat sekdes. Sampai berarti sebelum jadi Kades ini udah jadi sekdes? Sudah jadi sekdes lebih dan kurang 4 tahun. Berarti udah punya pengalaman untuk terjun jadi Kades berarti Pak ya? Alhamdulillah sudah ada pengalaman.
Kalau untuk biografi pendidikan Pak Kades menempuh pendidikannya di mana? Di Jakarta atau di Bangkok atau seperti apa? Untuk biografi pendidikan, SD-nya di kampung, SMP-nya saya banyak sekolah. Oh, banyak. Pindah-pindah. Sekolah pindah-pindah. Oh, jadi SMP-nya aja 3. Iya, 3 ya. Iya. SMP mana aja Pak Kades? Ada di Jangkat, terus pesantren, tamatnya di paket B. Oh, paket B, nggak apa-apa. Untuk SMA, saya pernah sekolah di STM 89. Oh, STM Suraya. Dan juga saya pernah sekolah di SPMA. Di apa? Jantras. Iya, pernah juga Pak Kades? Ya pernah. Iya. Saya juga pernah sekolah di apa? SMK 2 juga pernah. Terakhir saya tamat di SMA 9 Muhammadiyah. Oh, pindah ke kampung. Ya, pindah. Berarti banyak riwayat yang banyak riwayat. Iya, banyak pengalaman dari Pak Kades, banyak yang didapat berarti kan dari SMK ini akhirnya selamat di desa Pak. Ya, alhamdulillah saya tamat. Ini kalau boleh kita ketahui Pak Kades saudara berapa orang? Saya saudara ada 4 orang. 4 orang kan? Iya. 4 orang. Pak Kades nomor? Saya nomor 2 dari yang ketua. Nomor 2 dari yang ketua. Iya. Ya, itu masalah biografi Pak Kades ya. Ini Iya. kita mau nanya permasalahan di desa lah. Iya. Ini saya ketahui bahwa desa Tanjung Kasri boleh kita ketahui itu kategori desa yang agak jauh dari pusat kota Iya, ya. betul. Ini sejauh ini jalan akses gimana Pak Kades ke kampungnya, masih udah aspal atau gimana? Kalau jalan akses itulah yang jadi motivasi saya dan juga menjadi apa? Problem ya? Problem bagi saya yaitu tentang infrastruktur. Iya. Jadi itu sangat, kalau saat ini alhamdulillah dengan programnya SMI dan juga dukungan support dari pemerintah itu sudah sampai di Rantau Kermas. Belum juga sampai ke belum, masih jauh. Jauh pemirsa desa Pak Kades. Masih ada 15 kilo sampai ke desa saya. 15 kilo dari Tanjung Kermas. Dari Rantau Kermas ke Tanjung Kasri. Ini paling ujung Pak Kades. Belum, yang paling ujung Renah Ujung. Berarti nomor 2 paling ujung. Nomor 2 paling ujung. Pemirsa, jadi desa Pak Kades yang dipimpin ini adalah desa nomor 2 paling ujung ya? Paling ujung perbatasan, di Kabupaten Merangin. Perbatasan dengan Bengkulu, Kerinci ya? Iya. Kerinci, pemirsa. Itu yang dipimpin ini sejauh ini problem di daerah warga yang Bapak Kades pimpin itu seperti apa? Permasalahan di desa-desa itu seperti apa? Permasalahan yang sangat berat bagi saya yaitu tentang infrastruktur. Infrastruktur ya? Karena itu sangat menjadi urat nadi perekonomian, perkembangan, kemajuan itu adalah infrastruktur. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang ini keluar masuk barang itu sangat banyak ya. Musim panen kopi, jadi infrastruktur itu sangat minim ya? Dari kondisinya saat ini. Itu bagaimana sih upaya lah ya dari Pak Kades untuk mengatasi itu? Apakah memang ada upaya untuk negosiasi atau mengusulkan ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk bisa infrastruktur menyentuh dari desa Pak Kades itu? Sejauh ini saya pernah negosiasi dengan pemerintah kabupaten, dengan perwakilan masyarakatnya di DPR, saya juga pernah. Namun saya tidak putus asa, saya berharap betul dengan pemerintah Kabupaten Merangin, khususnya seluruh instansi terkait di Kabupaten Merangin, saya berharap betul tolong diperhatikan jalan infrastruktur di desa kami, dan juga itu salah satu kemajuan, menyicip kemajuan itu yaitu di infrastruktur. Saya berharap betul supaya perekonomian lancar. Lancar, intinya lancar perekonomian, apalagi desa kami itu jauh dari pusat kesehatan. Jadi untuk warga sakit itu sangat jauh untuk mendapat pertolongan medis. Ini kalau boleh kita tahu dari pusat Kota Bangko ini berapa jauh Pak? Lebih dan kurang itu 160 km. 160 km ya, dari pusat ke kampung Pak Kades. Di kampung. Luar biasa. Sangat jauh, sangat jauh. Sangat jauh sekali. Semoga pemerintah yang melihat menonton ini supaya terketuk ya untuk bisa membantu infrastruktur di desa Tanjung Kasri Pak. Ya, semoga, saya berharap betul. Ini kalau boleh kita ketahui Pak Kades itu berapa sih jumlah penduduk di sana, jumlah kakak atau jumlah seluruh? Jumlah penduduk di desa saya itu sedikit berapa Pak? Itu lebih dan kurang 500 lebih.
500 jiwa. Itu kakak atau total seluruh penduduk dari Seluruh penduduk 530 jiwa. 530 jiwa. Iya, dari kakak 146 kakak. Oh, gitu. Berarti 500 lebih lah jiwa ya. Iya. Itu kalau itu untuk warga di sana itu perekonomiannya bergerak di bidang apa? Di kentang atau karet atau apa gitu? Perekonomian di kampung saya itu bergerak di kopi, Oh, kopi. kulit manis, dan juga hortikultura cabai, kentang. Gitu ya. Itu dijual di bangku atau memang ada toko di sana? Ada toko di sana. Gitu ya. Ada, dan juga ada yang jual di Danau Pauk. Di Nabau. Itu mengenai masalah tentang geografi di desa Pak Kades ini, kita kalau mau boleh tahu sejauh ini 3 tahun lebih Pak Kades ya menjadi Kades ya? Iya, 3 tahun lebih. Pak Kades itu apa sih kebijakan yang telah Pak Kades lakukan atau hal-hal yang telah Pak Kades perbuat untuk masyarakat itu seperti apa sih kalau boleh pemirsa tahu? Sejauh ini kebijakan saya itu banyak bergerak di bidang untuk meningkatkan pergerakan ekonomi, Iya. terutama di infrastruktur perkebunan. Perkebunan. Jalan-jalan ke kebun itu diutamakan karena mempermudah akses Iya. perekonomian keluar dari perkebunan sampai ke desa. Iya. Kan yaitu listrik. Listrik belum masuk belum Pak? Kalau Dari PLN belum. itu PLTA atau PLTA. Jadi saya PLTA, saya bikin PLTMH dari apa untuk sangat sesuai dengan apa untuk karena listrik itu. Itu kebijakan yang Iya. Itu apalagi Pak Des boleh kita tahu? Ya banyak lah pokoknya kebijakan Banyak, ya? intinya untuk mensejahterakan masyarakat saya. Luar biasa pemirsa. Pokoknya inti saya untuk kebijakan masyarakat Kebijakan. yang Bapak Kades pimpin ya. Iya. Ini kalau boleh kita ketahui nih Pak Kades, kunci kesuksesan Pak Kades memimpin sebuah desa itu seperti apa? Boleh diceritakan pengalamannya menjabat, seperti ini menjabat supaya mungkin saya kepengen pulang nanti jadi Kades termuda juga ya kan, itu seperti apa sih? Bagi-bagi tips dong kepada pemirsa. Iya. Jadi kuncinya tuh kuncinya untuk menjabat itu sabar. Sabar ya. Sabar, sudah itu ibarat kata dalam adat itu kayu tinggi tumbuh di atas bukit. Iya. Enggak dari sini angin menerpa. Iya. Intinya pondasi sabar, Iya. tawakal. Iya. Kalau bahasa adatnya ini masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Iya. Nah itu sistem. Sistem ya. Jangan Itu- terlalu mudah percaya dengan omongan orang, Iya. dan juga jangan terlalu mudah terbawa emosi. Itu yang harus tawakal, Harus sabar ya. Itu Sabar. adalah kunci, Kunci Pak, utama ya. Pak Kades memimpin ya. Iya. Itu kalau pernah ada keluhan masyarakat yang selalu disampaikan ke Pak Kades itu apa sih? Apakah masalah kesehatan, sekolah itu berapa? SD ada ya? SD ada, SMP ada. SMP ada juga. Itu berapa jumlah gedung di sana Pak? Sejauh ini alhamdulillah lah gedung SD sudah ada, Iya. SMP 1 atap juga sudah ada. Namun di bidang apa pendidiknya yang Iya. masih kurang, sangat kurang. Bides kesehatan dah. Bides kesehatan alhamdulillah sudah ada, Ada juga ya. sudah ada, tapi masih minim karena Minim juga. masih minim peralatannya karena mungkin di bidang infrastruktur itu yang jadi terkendala. Coba lah ya. Orang nak ke sana mungkin mikir-mikir kan? Mikir karena Iya, jauh. iya, jauh. Iya. Nanti. Dari simpang itu Danau Pauk ke dalam berapa kilo? Dari simpang Danau Pauk itu 30 kilo lah. 30 kilo dari Dan simpang Danau Pauk Danau Pauk itu ke dalamnya sampai Iya. ke desa itu. sampai ke desa. Itu semak belukar semua Pak. Semak belukar, lumpur, Lumpur ya. batu, itulah penanganan di desa kami. Itu yang Pak Kades pikul ya. Nah itu yang jadi beban berat bagi saya. Iya, luar biasa sekali Pak Kades ini. Menyampaikan inspirasi Iya. masyarakat saya kepada instansi terkait. Udah disampaikan proposal mungkin Sudah berulang kali. udah berulang Sudah berulang kali. Namun belum ada respon. Belum ada respon yang positif Iya. tentang perbaikan infrastruktur kami.
Ini kalau boleh kita tahu Pak Kades, pengalaman Pak Kades yang tak terlupakan menjabat seorang kepala desa ini seperti apa sih? Kalau boleh diceritakan, mungkin pengalaman yang sedih, yang senang itu seperti apa kan? Supaya orang mau nyerang Kades, oh gini, nah, gitu. Pengalaman itu sangatlah banyak. Iya, iya. Yang namanya jadi kades sangat banyak pengalaman. Iya, iya. Pahit, manis, Iya. asam pedas pasti kita lewati. Iya, iya, iya. Karena tempat masyarakat bertanya, Iya, iya. tempat masyarakat mengaduh. Iya, iya. Banyak pahitnya daripada manisnya. Oh, banyak. Banyak pahitnya daripada manisnya. Banyak pedihnya daripada senang. Iya. Jadi intinya itu tadi saya ulangi lagi, intinya sabar. Sabar ya, menghadapi masyarakat itu. Masyarakat, masalah, Iya. belum lagi ini sabar itu yang paling utama. Boleh teman jadi seorang pemimpin ya. Dari nanti itu harus sabar. Sabar ya. Mau nanya nih Pak Kades, Iya. tadi kita udah bertanya tentang infrastruktur, sekolah. Iya. Nah ini kita mau Iya. nanya tentang masalah kesehatan ini. Iya. Kalau berbicara tentang masalah kesehatan di daerah Pak Kades yang jauh dari pusat kota itu seperti apa sih di Iya. dalamnya? Ya ini tidak kalah menarik di bidang infrastruktur, tapi sudah itu kita masuk di bidang kesehatan sesuai pertanyaan Mas tadi. Iya, iya. Jadi di bidang kesehatan ini saat ini itu sangat minim. Minim ya? Sangat minim. Saya kadang-kadang sedih Iya, iya. melihat warga saya saat jatuh sakit, Iya, iya. kemalangan saya sedih karena pusat kesehatan sangat jauh. Yo. Dari Puskesmas Muara Madras ke desa saya itu lebih kurang 46 km. 46 kilo dengarkan Pak. 46 km ditempuh dengan infrastruktur yang sangat memperhatikan. Iya, iya, iya. Jadi seharusnya saya juga berharap betul kepada pemerintah Kabupaten Merangin, baik itu Provinsi Jambi, Iya, iya. berilah perhatian khusus terhadap kami desa-desa yang sangat jauh dari pusat ibu kota ini. Mungkin di bidang ambulan Oh, iya. untuk mempercepat Akses ya? akses Iya, iya, iya. kesehatan ini. Sejauh ini pengalaman saya, warga saya itu Desa Tanjung Kasri dan Desa Nakumu, sebelum sampainya ditangani oleh pihak kesehatan, warga saya sudah meninggal di tengah jalan. Pernah itu Pak? Bukan pernah, itu sering Sering terjadi. Dengarkan. Dengarkan wahai para penguasa negeri. Nah, jadi saya berharap untuk kemarin 1 bulan yang lewat, ada salah satu warga saya yaitu yang dapat kemalangan tertimpa pohon, Iya, iya. pohon kayu. Sebenarnya kalau ditangani oleh medis mungkin bisa diselamatkan. Selamatkan itu sakit atau melahirkan itu sudah Kena pohon? kayu ya. Jadi Mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Itu sudah banyak sering kali kejadian seperti itu. Iya, iya. Gara akses tadi Pak, ada Gara akses terlambat. tadi. Lagian tidak ada alat-alat medis yang mendukung di sana. Alat medis kurang mendukung, kurang memadai, sudah aksesnya juga buruk. Iya, iya. Jadi meninggal di tengah jalan. Meninggal ya. Iya. Sering terjadi ya, Sering. berulang-ulang. Berulang-ulang, malah sering itu terjadi di daerah kami. Ya Allah. Begitu mirisnya pemirsa. Sangat miris lah di desa Melihat kami. cerita dari Pak Kades semuda ini sering yang sakit untuk berobat untuk ke pusat kota, atau di tengah jalan sudah meninggal. Pak. Sudah meninggal di tengah jalan. Itulah nasib di desa kami. Yang saya sampaikan itu data real sesuai di lapangan. Semoga para pemirsa, para ya pejabat yang menonton ini supaya bisa memperhatikan khusus lah untuk Iya. desa Tanjung Kasri ini Pak. Iya. Ya. Sangat saya berharap betul perhatian khusus terhadap di desa Tanjung Kasri, Tanah Kumumu dan juga Lubulin, karena kami sangat jauh dan sangat sedih, sangat miris kehidupan di daerah kami. Itu harapan Pak Kades untuk pemerintah daerah ataupun provinsi ya, Iya, untuk bisa membantu infrastruktur, kesehatan ya, dua itu kesehatan, pendidikan Iya. itu diutamakan. supaya perekonomian dan kesejahteraan warga setempat itu bisa itu Pak Kades. Ya, supaya warga saya itu bisa mencicip yang namanya kemajuan kami. Itu Pak Kades. Iya. Ada lagi untuk masalah kesehatan yang menjadi permasalahan lagi, cuma itu aja.
Ya mas, tenaga medis juga kurang. sangat Itu kurang. tenaga medis di sana itu PNS atau masih honor? Masih honor. Jadi apa, alangkah bagusnya daerah yang sangat jauh ini berilah tenaga medis yang apa, yang sudah punya SK di desa setempat supaya terkontrol kesehatan di desa kami. Itu harapan Pak Ades. Harapan. Ini di sesi terakhir ya Pak Ades. Pak Ades kan ya boleh dikatakan udah sukses memimpin sebuah desa di usia yang sudah relatif muda lah, 24 tahun udah jadi kades nih. Ini kades termuda pemirsa ICP se-Provinsi Jambi ini. Kalian boleh cek di video saya yang pertama itu, udah saya masukin Pak Kades ini, Tanjung Kasri, kades termuda. Ini kalau boleh kita tahu Pak Ades boleh berikan wejengan atau kata-kata motivasi lah untuk generasi milenial, untuk anak-anak zaman sekarang ini supaya termotivasi, terinspirasi seperti Pak Ades. Iya. Silakan Pak Ades. Untuk anak muda milenial zaman sekarang, jangan kita terlalu fokus dengan bermain HP, hura-hura, sudah itu apa, terlalu menikmati di masa muda. Fokuslah di bidang sekolah. Meskipun apa, sekolah itu sangat penting, karena sekolah itu diutamakan bagi milenial zaman sekarang. Karena saya sangat perhatiin dengan anak milenial yang ada di daerah saya, dia sudah fokus di bidang ekonomi. Jangan dulu ekonomi, utamakan yaitu pendidikan. Karena dulu saya akui, saya juga dulu berjalan, tapi saya berharap betul anak muda-muda zaman sekarang, anak milenial itu utamakan di bidang pendidikan, sekolah lah intinya, karena itulah generasi-generasi penerus untuk memimpin dan generasi terus bangsa ini. Itu ada? Iya. Ada lagi? Cukup. Itulah pemirsa wejangan kata-kata motivasi untuk para generasi milenial, untuk anak muda supaya termotivasi, terinspirasi seperti Pak Kades yang sudah bisa menjadi seorang kepala desa di usia yang relatif muda dengan kunci kesuksesan di mata beliau itu jangan kita isi hari-hari kita dengan hura-hura ataupun main-main game ataupun hal-hal yang tidak positif. Utamakan, perjuangkanlah nilai sekolah dulu, utamakan. Itu Pak. Udah itu nanti kita selesai baru kita bisa menentukan arah mau jadi ini mau jadi itu Pak. Kuncinya sekolah dulu Pak. Sekolah dulu, sekolah. Itu pemirsa ICP, itulah wejangan kata motivasi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton tayangan ini. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang enak didengar, kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.